Jumpa lagi dengan saya Noldi. Sekarang saya lagi berada di Ubud. Saya udah janjian sama Mia. Mia itu anaknya Pak Greg. Pak Greg Hambali. Kita akan bertemu di sini dan akan lihat. Nanti kita akan ke kebunnya Mia. Kita lihat hasil silangannya Mia ya. Itu ada Anthurium, Philodendron, dan Aglonema. Jadi gimana cara Mia menyilang itu ya pasti akan diceritain sama Mia ya. Sekarang kita udah janjian ya sama Mia. Ayo kita temuin Mia dulu. Hai Mia Hambali ya. Ayo. Kita sekarang udah bertemu Mia. Mia lagi di Eko Petulung. Ya. Ini bareng omnya nih. Ini Om Bing, ini kebetulan temannya Papa. Iya. Teman Om Chandra juga. Sama Om Noldi. Iya, ayo Om. Yuk, saya juga beli salak dan papahnya banyak. Oh, aduh, iya. Ya, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sebentar di sini, baru kita ke tempatnya Mia ya. Iya. Oke, ayo santai dulu Iya, kita. pesan dulu. Ya, sekarang kita mau ke tempatnya Mia nih. Ayo. Ayo kita pergi ke tempat saya. Agak kecil gangnya, makanya ketemuannya di sini biar gampang ngatur cara masuknya. Karena kalau nggak agak susah. Ayo. Ya, nah teman-teman sahabat tanaman, kita sekarang udah di tempatnya Mbak Mia nih. Halo. Lokasinya yang ini, tentunya kalian penasaran kan, ada apa aja di nursery-nya Mbak Mia, dan kita akan lihat silangannya Mbak Mia ya. Ya. Ya, itu ada apa aja? Oh ya, kalau di sini saya terutama ngerjain Anthurium, Aglonema, sama Philodendron. Nanti bisa kita lihat di dalam. Oke, biar lebih seru lagi, langsung kita lihat ya. Ini aja nih, kebetulan kan, ini regalenya Papa, Oh, X4GTI. Aduh, bentar. Ayo, masih bisa nggak? Ya, bisa nih dilihat. Tuh. Ini regalnya X4GTI. Nah, Wow. ini kan dia kan matangnya bertahap ya. Jadi saya ngerjainnya juga bertahap nyamainya. Ini semayannya. Ya. Semai regalnya X4GTI mulai dari tanggal 4 Januari 2022 mulai meripil sedikit-sedikit semainya. Terus begitu waktu silangnya sih 12 Oktober 2021. Lumayan cepat kalau Anthurium. Berapa bulan ya? Berarti hampir 3 bulan ya? 3 bulan. Iya, kalau Anthurium kan lebih cepat ya. Iya. Ya. Kalau Aglo lama 6 sampai 8 bulan. Nah, contohnya tuh. ini kan tinggal dipetik-petikin aja dia udah gampang copot. Nah, tapi yang lain mesti tunggu sampai agak keluar dikit. Sampai dia mentik ya. Iya, mentik ya. Keluar dari ini ya, tongkol ya. Betul. Nah, ini nanti dikupas. Nah, jadi ini dibuang sedikit coatnya. Nah, lalu disemai. Ya, soalnya kalau misalkan nggak meripil, ya kan berarti panen muda hitungannya. Memang mesti meripil. Terus kalau bisa sih diplastikin. Kalau nggak kadang-kadang ulet duluan yang panen Om. Kadang atau nggak jamuran juga ya. Bisa juga. Tapi ya lebih sering kadang-kadang karena ya jatuh. Wah, ngobrol sih jadi jatuh. Kemana dia? Nah, ini tantangannya Om. Abis waktu buat nyari biji. Nyari biji jatuh di sini itu bakalan setengah mati. Tapi ya saya lakuin juga. Juga pernah waktu itu jatuhnya. Oh, ini di sini nih. Nih, bukan ini Om. Itu mah itu osmokot Om. Ini Om, ini bijinya nih. Wow.
antara semen dan semen dan kawat loket. Oh, pakai ini ya. Bisa. Ntar pakai ini. Kadang-kadang ya Om ya, kalau jatuhnya di sini sih masih oke. Kalau jatuhnya di koral Om, wah Waduh. PR banget Om. Kalau jatuhnya di koral itu bisa habis waktu, bisa 2 jam Om. Bener Om, gila. Astaga, makanya saya mikir suatu hari saya maunya saya produksi aja yang jual biar orang lain aja. Soalnya nanti gimana saya mau balesin komen sama message dari orang kalau masih nyariin biji di koral. Duh, jatuh lagi. Ini dia. Dapat. Nemu biji yang jatuh. Siapa tahu ini yang mutasi terus jadi varigata. Ya, pastilah. Oke, sudah disemai. Oke. Drakena. Kalau Drakena mekarnya malam bunganya. Malam ini juga ya? jadi. Tapi ini selfing ya. Tuh. Waduh. Ya. Lalu kita turun udah ke bawah. melihat Dracena, sekarang kita melihat Aglonema. Ya, jadi cara kerjanya Mia itu gitu. Jadi eksekusi dulu, setelah eksekusi baru di labelin, karena itu salah satu cara untuk mengejar momen. Ya. Contohnya ini. Ini Ya, Comutatum tricolor X rotundum. Ya. Ini saya labeli di sini. Jadi yang dipakai sebagai betinanya Comutatum tricolor. Lalu yang dipakai sebagai jantan rotundum. Tapi ada kalanya juga rotundum bisa dipakai sebagai betina, asal dia selama proses menuju matangnya biji dia nggak keburu patah pinggang alias lonyot. Iya, ada sih kayaknya yang mungkin bisa jadi, tapi nanti kita lihat dulu di sana yang rotundumnya sebagai betina. Tapi belum tentu ya, karena kan masih dalam proses. Rotundum sendiri itu agak-agak rewel ya. Iya. Soalnya dia dari alamnya tanaman agak ini, terus dipaksain istilahnya dibawa ke lokasi kita. Jadi mungkin karena perbedaan cuaca di ini ya, dari tempat asalnya, makanya hidupnya itu agak-agak rewel. Tapi untuk ngebuahin dia sangat sulit. Sangat susah. Ini salah satu contoh yang udah jadi nih, yang tinggal menunggu panen. Tuh, semua ada tuh, semua di labelin. Tuh, banyak pemirsa. Nanti buat nih sangat banyak nih. Enggak sangat banyak juga, ini kan masih harus melalui proses seleksi. Iya, cuman dari proses pengerjaannya juga sendiri kan lumayan loh labelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan yang jadi juga nggak semua ya. Kalau misalkan memang kitanya maunya cepet, tentu kita nggak ngerjain ini. Tapi karena saya memiliki pikiran, mungkin saya diberi Tuhan waktu 3-4 dekade lagi hidup, saya rasa cukup lah untuk bisa menghasilkan produk. Tapi jangan beberapa bulan yang nggak cukup itu untuk menghasilkan produk. Tapi dari sini 3-4 dekade oke lah. 3-4 dasar bakal banyak loh lahir. Ya pelan-pelan. Pokoknya yang penting istilahnya crossing terbaru ya dari sini. Ya, mudah-mudahan kita doain semoga jadi ya. Yang penting saya nyetor biji ke Ibu Indri. Itulah goal saya dalam hidup saya. Harus berbakti ya. Betul. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita lihat lagi nih. Wah, itu induk ini ya, rotundum ya. Iya, rotundum yang digunakan sebagai betina. Tapi belum tentu dia sampai dia nanti matang jadi biji dia tetap ada. Soalnya kadang-kadang udah keburu patah pinggang alias lonyot. Iya. Kemarin ini rotundum saya silangkan dengan lipstik putih. Ya, ini ada lagi. Ini udah jadi. Iya, tapi belum tentu juga. Siapa tahu juga, nanti rontok. Wow. Ya. Tuh. Itu kalian bisa lihat sendiri labelnya ya. Labelnya tuh. Kalau yang ini indukannya adalah cawang X rotundum. Jadi indukannya sendiri udah silangan. Terus ditimpa lagi alias disilang lagi dengan lipstik putih. Lipstik putih. Sama juga nih.
Kalau yang ini dengan Comutatum tricolor, tapi belum tentu jadi kan ini. Iya, ini waktu ini itu baru, saya ya. sungkup supaya dia tetap lembab putiknya. Tapi yang rotundum yang itu ya, yang Kalau yang ini contoh rotundum rawatan dari hutan. Nah, jadi biasanya kan rotundum gampang banget lonyot. Cuma ada beberapa yang berhasil saya rawat tuh. Datang ya sebenarnya saya nggak yakin dia bakalan tetap hidup sampai mateng Bertahan, bijinya, sampai tahan. Ternyata ya berhasil saya rawat sampai dia bijinya matang. Nanti tinggal disemai. Rotundum sebagai tanaman hias pun juga bagus. Cuma memang gampang banget lonyot. Patah pinggang di sini nih biasanya tiba-tiba plek gitu. Jadi ya kalau mau dapetin rotundum yang kuat, antara rotundum sendiri ya harus kita lakukan penyerbukan dan lain-lain supaya nantinya bisa kita dapetin yang lebih kuat dan tahan banting ya. Oh iya. saya pernah order 40 jambu dari Sumatera. Sampai Satu pun nggak ada yang hidup. 40 pohon loh. wow. Pada Iya waktu memang itu tantangannya sangat besar sih Pesanan rotundum. dari Thailand ya. Iya rotundum tantangannya sangat besar. Iya, begitu sampai di tempat saya itu udah udah Iya, kacau. makanya sebabnya mungkin di Thailand mereka lebih suka pakai cawang, ya, Iya, karena udah, yang udah lebih jadi ya, kuat, udah tahan ya. Iya, Iya. ya. Kalau ini cawang X rotundum, X lagi lipstick putih yang ini, tapi ya belum tentu jadi Om. Ini kan masih bisa di Iya, tengah iya. jalan dia rontok atau patah pinggang juga mungkin ya. Ya belum bisa ngomong lah. Benar-benar ya, Ya. harus perawatannya harus ini ya. Dan juga memang harus sabar dan kuncinya Sabar. mengulang terus, mengulang Terus. Jadi terus. kalian jangan sampai bosan. Ada yang baru satu kali nggak jadi, wah baru ya. Yap. Padahal kita sendiri mencobanya itu udah berulang-ulang kali Iya, kan. iya. Saya sendiri di Pilo belum pernah ada yang jadi loh. Untuk di Pilo ya, kalau di Anthurium udah lah. Anthurium lebih Iya, banyak lebih jadi yang lebih gampang. mudah. Cuman kalau Pilo ya ada baru segini-segini nih, lonyot. Tapi Mia udah produksi berarti Iya, udah 4 lumayan lah. yang udah jadi ya sampai Ya, jadi seedling kalau dihitung, sampai ya lumayan ya lah, masih bukan lumayan baru lagi. lah Om, maksudnya ya. Tapi ya saya kalau misalkan memang diberi umur yang panjang, saya rasa 3-4 dekade hidup bisa Iya. menghasilkan produk. Tapi kalau 3-4 Harus. bulan nggak bisa. Harus lah. 3-4 bulan nih rata-rata orang maunya kalau mau cepet dapat Iya. untung ya motong. Kan ada Jadi, kalau misalkan orang mau ngejarnya apa. Kita harus sabar, Ya. sabar dan terus mencoba. Iya betul. Betul tidak? Iya. Papa udah 10.000 kali gagal katanya. Kalian jangan baru 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali gagal. Itu Pak Greg aja udah 10.000 kali, tapi hasilnya juga udah banyak. Ya, betul. intinya harus Dari tahun 80-an beliau harus kerjain. mencoba terus. Mencoba, jangan karena dilihat hasilnya, wah jadi ini bagus hasilnya, tapi mereka harus tahu juga proses perjalanan penyilangan itu, dan itu nggak gampang. Contohnya salah satu nih, Calathea Dari tahun 90-an. Baru jualan tahun 2021. Tuh, Benar. Berarti 2021. ya 30 tahun ya ngerjain 30 tahun baru launching tahun kemarin. Iya. Tuh. Jadi ya kalian hitung sendiri lah. Iya. Oke, kita muter lagi. Agustus 2021 berarti Agustus 5 berarti bulanan. iya masih ada tambah lah 3 bulan, oke lah. 3 bulan lagi ya. Iya, iya. Ini salah satu seed yang jadi nih. Iya, tapi ini mungkin karena dia juga udah, ini kan juga udah hybrid. Papa bilang sih kemungkinan indukan betina ini antara Comutatum dan Crispum. Jadi ini sendiri udah hybrid, terus disilang lagi dengan Rotundum. Ini ada satu yang ini yang hijau sih, mungkin ya, belum bisa ngomong ya, tahu-tahu nanti patah atau misalkan rontok kan nggak tahu. Ini yang nih, mungkin ya. Kalau ini regale papa yang dari Peru, terus juga kebetulan kan regale papa dari Peru tuh ada beberapa yang di Bogor itu
ada yang nggak berbunga dan ada juga yang berbunga. Nah ini saya lagi mau tes aja yang nggak berbunga di Bogor setelah sekian lama menanam, apakah bisa berbunga di sini? Tapi di sini juga belum keluar bunganya, khusus yang ini ya. Kan dari yang beberapa yang Papa bawa dari Peru kan nggak semuanya berbunga di Bogor. Oh gitu. Iya, justru yang bagus ini yang nggak berbunga di Bogor. Tapi ya saya mau coba di sini bisakah dia? Ya padahal di rumah kan juga udah lama banget nanamnya. Gitu. Iya. Ya di sini ada juga yang murce, burlemark CI. Jadi variegata bukan berarti selalu mahal ya. Kalau misalkan di sini kan kadang-kadang orang datang nanti dipikirnya saya hanya melayani kolektor atau apa, enggak. Saya ke semua tergantung mau nyari yang seperti apa. Jadi ada burlemark CI juga yang variegata. Burlemark. Gitu. Tuh di bagian sana ada Melano. Ya Iya. Melano Chrysum juga murah meriah. Kalau memang berminat. Sama ya ada beberapa indukan-indukan juga. Ini dulu ada yang dari Om Chandra tukeran. Ini ada Patriciae. Ya. Ini waktu itu tukeran sama Om Chandra. Ini bili-bili biasa. Bili-bili non-far. Ya kalau misalkan ada ibu-ibu datang ke sini kan biar ada juga yang ramah di kantong. Kalau yang far, bili far adanya di tempat mama sama papa saya. Saya belum kuat punya indukan tersebut. Oke. Tuh ada Calathea juga. Iya. Nih. Ini yang kemarin ya, yang Iya, kemarin dibawain ya. 2 paket sama mama. Wah. Ya. Calathea seperti yang ada di gambar di baju saya. Ini yang apa nih? Saya silangin Vitarifolium X Chiapacense. Jadi ini Vitarifolium yang variegata sebagai betina, terus Chiapacense yang hijauan yang biasa. Yang hijau ya. Tapi kan mesti ditunggu sampai dia panjang Iya, dan pendek. betul. Iya. Terus ya harapannya jadi agak kayak Trisula kayak Chiapacense-nya dapat. Semoga. Juga kan mesti ditunggu sampai gede. Tambahlah 1,5 tahun oke lah ya. Ya kita siap menanti ya. Harus sabar ya. Ini dari 1 tongkol yang jadi cuma segini Om. Iya sama, saya Iya. juga gitu. Dari 40-50 itu. Karena udah antar spesies, udah interspecific hybridization, jadi Iya. mungkin memang udah Kalau saya lebih sedikit dua-duanya jadinya. variegata kan, induk sama ini variegata, itu pun cuman berapa persen. Ya memang ya sedikit yang jadi ya. Kalau mau yang lebih gampang jadi ya memang yang sama spesiesnya kan. Kayak Papa kan ngerjain regale sama regale kan banyak jadi. Iya. Ya. Terus ada juga yang lagi disemai lagi juga. Ini mesti ditandain Om. Soalnya kalau nggak udah Baru nggak ya. bisa ngebedain kalau misalkan masih kecil kan. Masih kecil semuanya sama. Oh kalau ini Crystallinum X Forgetii ini sama seperti yang ini. Contoh yang udah saya pernah kerjakan dulu, yang cakep ya. Ini aja deh. Nah, waktu saya masih di rumah ayah saya kan saya bikin Crystallinum X Forgetii. Nah, di sini saya bawa indukannya terus saya ulangin lagi. Disemai lagi, nanti ya jadi lagi banyak kan. Kalau dari Anthurium mah banyak lah. Maksudnya kita senang kalau nyemainya udah terus-terusan. Tingkat kegagalannya juga ini ya, nggak kayak Pilo ya. Iya, nggak kayak aglo. Nggak kayak aglo. Aduh. Aglo juga tetap dikerjain di sini, ada di belakang. Iya. Ya, jadi harus sabar sih kuncinya. Intinya juga daerahnya mesti benar-benar segar ya. Oh iya, kalau di sini kebetulan kalau untuk parameter ketinggian sama kayak di Bogor, 290 meter. Sama seperti tempat ibu saya dan ayah saya di Bogor. Jadi memang fresh lokasinya itu iya, masih benar-benar Iya, makanya saya senang tinggal di tempat yang agak di ujung sedikit, tenang. pinggiran, tapi tanamannya oke-oke, pasti bakal diserbu lah Iya. sama maniak-maniak tanaman hias. Iya, terima kasih Om. Iya, Iya. apalagi Mia yang Yuk. ini apa? Ini 6986 kode Om. Kode 69686 Sama kemarin di Santilobum. Mengawinkan itu belum tentu jadi, tergantung dari compatibility dan juga kesegaran dari pollen yang digunakan untuk menyerbuki putik. Nah, putik ini reseptif selama 2 hari. Nah, jadi hari ini membuka. nih. Ini hasil silangan Yang ini yang lagi menuju matang ya, soalnya dari November udah
ini sebenarnya Silang. selfing yang ini Om. Soalnya waktu itu ada, jadi tongkolnya udah kejar-kejaran waktu itu. Iya. Jadi waktu itu pas yang betinanya lagi fase betina nih, Iya. masih ada polen yang dari jantannya. Jadi pas, fresh. Jadi pas. Jadi kalau yang ini selfing 25 November. Ininya di mana? Apa tuh Om? Waktu masukin polen jantan. Oh di bawah Om. Oh, di Jadi bawah, di iya. bawah ya? Jadi ini saya bukanya sedikit aja karena waktu Oh, itu lagi cuman- pas bukanya iya, gampang banget. Jadi tinggal saya Iya ya, lagi pas iya, ini ya. seludangnya nggak perlu saya robek. Iya. Tapi kadang ada waktu-waktu tertentu gimana tergantung keadaan spatnya lagi membukanya sempurna atau enggak. Ada keadaan tertentu yang saya harus bantu dengan pisau atau bahkan kadang-kadang ya sampai terkelupas semua. Kalau yang sampai terkelupas semua, saya tutup pakai plastik. Iya. Ya. Ya, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini dari sini udah 2 ya yang jadi ya. Satu Om, satu. Kalau ini kan belum tahu. Kalau Oh, yang ini- kan oh, iya, masih iya. baru banget ya. Baru ya? Jadi kalau ini Ini. sih lagi mau mateng, soalnya udah dari 25 November belum rontok. Iya, belum rontok ya. Ya. Biasanya kan dia langsung jatuh kan. Iya, kalau misalkan nggak jadi. Iya. Ya. Terus yang lagi disilang. Oh ya, apa kita lagi lihat nih? ke sana ya. Oke. Itu ada contohnya, ada di sini ada Charoniae. Tapi ya belum tentu, misalkan kalau ini belum tentu jadi juga karena kan masih baru Om. Ini saya baru lakukan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang Iya, lalu 5 ya. Januari. Ini Charoniae X distantilobum. Jadi kalau yang ini bisa kelihatan nih Om, ini saya sayat Oh, dulu. iya. Karena agak susah kan. Jadi saya sayat dulu waktu itu. Terus kan udah gitu kan keluar sesudah betinanya fase betina kan habis itu masuk ke fase jantan. Jantan. Nah polennya saya potong atasnya, saya masukin ke lemari es untuk keperluan berikutnya. Tapi biasanya sih harus selalu pakai yang fresh Om. Iya. Ya. Saya sendiri belum pernah jadi ya. Kebanyakan baru mentik-mentik hijau. Ya mungkin pas kemarin musim hujan jatuh lagi, Iya, jatuh lagi. Iya. Ya, tapi Mia sendiri udah berhasil Oh, ya, ada di depan. membuahkan sampai ini ya, sampai Berkecambah ada di iya depan. berkecambah itu udah sampai berapa kali ya? Oh, kalau yang udah Di sampai philodendron berkecambah sendiri. di philodendron di depan ada yang Giganteum X speciosum tapi sekarang tomatophyllum ya, jadi ya Iya. tapi bunganya sama ya. Terus begitu ada juga yang udah jadi Gloriosum X McDowell itu jadi Gloriosum backcross dari kan McDowell sendiri udah Gloriosum X plastasanum. Di Iya. backcross ke Gloriosum supaya sifat Gloriosumnya lebih kuat. Itu saya semai di tempat ibu. Saya bawa pakai pesawat tongkolnya. Maksudnya ininya waktu udah jadi infructescence ya. Ntar kita lihat di sana lah. Iya. Udah 4 kali dan berhasil. Iya, berarti yang 3 di sana sama itu yang Oh. lagi on the way. Ya, sekarang kita lihat ininya ya, apa? Seedlingnya ya. Oh ya. Ayo. Yang berkecambah ya. Yang berkecambah. Ya, sama medianya pakai pakis dan sekam bakar. Ngikutin Om Greg aja, media murah meriah. Nah, sekarang kita ke tempat greenhouse yang satunya yang di depan. Ya, Nih yang kita buat, bisa lihat macam-macam nih iya. di sini. Yang Dan yang udah disemai itu dari satu silangan itu Wih, banyak 6.000 mungkin ada. Karena 6.000. karena kan saya Germinated semua apa namanya ya, ibaratnya waktu saya ambil infructescence ya nggak mungkin saya hitungin semua kan. 6.000 sih kayaknya ada ya. 6.000 ya, saya nggak bisa bilang persis ya, ribuan yang jelas. Ribuan. Tapi kan mesti dipisahin ntar. Iya. Iya, tapi ya Tuh. nanti mesti dipotin ulang satu-satu. Satu-satu. Iya, ini Mungkin sebentar media pakai lagi sekam ya. bakar. Ketika Iya, dia nanti udah kalau udah siap. lebih gede lagi Iya. ya. Terus kan nanti mesti dipilih yang bagusan yang mana. Ya ini kan saya kalau ada sebisa mungkin kalau ada bunga mekar saya manfaatkan ya. Tapi ya maksudnya kan kadang kita nggak tahu mana yang jadi atau enggak. Ya memang harus banyak mencoba. Macam-macam yang dicoba kan nggak semuanya bagus. Dari semua yang disemai nanti pas udah digedein satu-satu dipilih beberapa yang terbaik kan. Iya, Iya. sama lah kayak Bapak ya. Iya, ya kalau misalkan ini memang orangnya harus sabar. Oke, muter lagi. Mungkin sekalian mau lihat barang dagangan aja Om, sekalian Ya, dagang kan, biar ada tadi muter. semua udah cara silangnya dari Anthurium, Aglo sama Pilo sama apa
apa tadi? Drakena Jati Stardust, yang Ya, itu selfie. silakan Bapak juga ya? Iya. Ya, kita udah lihat. Sekarang kita lihat di Nursery Mia. Iya. Oke. Oke, ini lapaknya Mia. Siapa tahu mau datang. Iya. Ada Java Beauty. Ya. Terus Aglo. Tapi yang baru-baru banget kayak model Minion sama Golden Hope belum jual lagi ya. Karena kan maksudnya biar di seller dulu berputarnya. Kami belum jualan dulu. Terus juga, Iya. ini Warokeanum ini baru reporting nih kemarin dari sini. Jadi pertama tahapannya ini udah dipindah ya ke sini. Jadi waktu semai kan pertama kali di kompot namanya communal pot. Terus sesudah mulai membesar dipindahin ke pot yang kecil-kecil satu-satu. Ketika dia udah lebih besar lagi dipindahin ke pot yang lebih besar Iya, lagi. jadi 3 tahap ya. Bertahap, iya. Jadi harus terus-menerus ngepot. Iya. Sakit pinggang, aduh. Sakit pinggang. Kalau yang ini Crystallinum X4GTI yang sudah disemai. Terus udah gitu dipindahin satu-satu ke pot kecil. Nanti gedenya kayak yang di sana, yang tadi Yang tadi ya, yang gede ya, yang kayak gini ya. Iya. Iya. Jadi menggabungkan sifat serat Crystallinum sama bulatnya dari 4GTI. Ya, Tuh. gitu. Saya udah punya satu tuh dari Mia. Iya waktu itu ya di rumah waktu Iya, itu. iya, Iya. iya. Terus, oh ya ada juga yang mungkin bagus tapi ya nggak tahu ya, mesti lihat gedenya. Luxurians X Forgetty, tapi Luxuriansnya juga udah hybrid. Ya, jadi maksudnya waktu itu saya dapat Luxurians yang udah berbunga. Ini lagi saya semai. Nah ini kan kelihatan dikit agak otot ya, tapi belum bisa ngomong ya kalau masih Iya, kecil iya, segini. iya. Nanti lihatlah, tunggulah 1,5 tahun, oke lah. Ya. Tapi tenang, sekarang kan saya bukan karyawan perusahaan lagi, jadi punya waktu untuk mengerjakan. Ini kan harus dilihatin, Iya, Om. Kalau tekan. misalkan nggak dipantau kan, maksudnya Iya, susah lihat agak progresnya. susah. Iya, kalau misalnya kerja buat orang agak sulit ya. Iya. Oke, sahabat tanaman, kita udah lihat tadi di kebunnya Mia. Pokoknya semua dari Anthurium, Pilo, Aglo, sama apa? Drakena. Dracena, semua Calathea. kita udah lihat ya. Gimana Mia udah berhasil buat Masih on the way lah. Banyak kan yang on the way. Udah banyak dong. Ini hasilnya nih. Nih, Ya ini masih kelas Anthurium. pemula ya. Iya, jadi untuk kalian di rumah ya istilahnya mencobalah sendiri dengan hasil tanaman kalian seperti Mia. Saya kasih contoh seperti Mia. Mungkin Mia ada pesan-pesan untuk pemirsa tanaman. Oh iya, Iya. jangan bosan-bosan bertani. Kadang kan orang masuk ketika ramai saja dan meninggalkan waktu sepi. Salah itu, karena justru ketika sepi kita bertani. Pas Iya. ramai kita memetik hasil, bisa Iya. berjualan. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik Jangan masuk ke pas kebalik. ramai mah, ya susah juga, mulai juga udah mahal kan. Ya. Iya, contoh sama itu contohnya Pak Greg lah, iya. yang saya contohin. Iya. Iya. Jadi sebelum ramai kita kumpulin dulu, begitu harganya udah tinggi, baru kita sek. Soalnya dulu waktu saya mulai kan sebelum pandemi, kan waktu berhenti kerja kan mid 2019. Waktu itu memang juga kan tanaman belum booming kayak sekarang. Waktu itu bahkan ketika memutuskan berhenti dari mau kantor, ya, baru ya mau. teman-teman bertanya, habis ngerjain tanaman industri mau ngerjain tanaman hias. Terus saya bilang iya. Terus dia bilang emangnya itu muter? Ya saya bilang, ya tanya aja orang yang jual lukisan, jual kura-kura, jual koi. Sama lah, kita mirip-mirip semuanya. Ada masanya, tetapi ketika lagi sepi kita harus justru memperbanyak. Supaya pas lagi ramai, kita sudah siap lagi. Ya, Semoga dan selalu bertani. siap Jadi memetik teman-teman hasilnya semoga selalu tabah hati dan juga Teruslah jangan cepat mencoba. menyerah. Ya. Oke, terima kasih banyak kasih banyak. semuanya. Ya, ayo sampai ketemu di episode berikutnya ya. Terima kasih.